Sementara itu, Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan program MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Informasi lainnya pemirsa, pada kesempatan Forum Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Partai Perindo se-Indonesia di Jakarta, Partai Perindo memberikan beasiswa kepada 77 mahasiswa berprestasi untuk terus belajar mengejar mimpi. Beasiswa tersebut sebagai bukti nyata Partai Perindo pro terhadap pendidikan dan nantinya mandiri secara ekonomi. Selain dimanfaatkan untuk menyamakan suara para anggota legislatif se-Indonesia, BIMTEK Partai Perindo yang digelar di Jakarta juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Beasiswa diberikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo kepada 77 mahasiswa untuk bisa menuntut ilmu di MNC University dan bisa menggapai mimpinya kelak menjadi pemimpin bangsa. Bahwa yang kita lakukan hari ini bukan sekedar memberikan beasiswa, tetapi beasiswa merupakan kesempatan untuk bisa merubah masa depan. Dan bahkan masa depan yang akhirnya membawa kita kepada kemandirian ekonomi. Nah, jadi pulanglah nanti selesai dari BIMTEK, gaungkan bahwa Partai Perindo kita adalah partai yang pro ekonomi, pro masa depan, dan Partai Perindo adalah energi baru. Beasiswa kita adalah program kerjasama antara Partai Perindo dan MNC University yang menawarkan potongan atau dukungan biaya kuliah, persiapan kerja, serta pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, gempa bumi dahsyat mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang pada Selasa pagi. Gempa dengan magnitudo 6,8 ini membuat warga berhamburan mencari tempat aman. Seorang penghuni apartemen panik saat gempa magnitudo 6,8 menghantam prefektur Kumamoto, Jepang. Asap mengepul di dekat Kastil Kumamoto setelah gempa terjadi. Beberapa orang telah dipastikan meninggal dunia menyusul runtuhnya sebuah pusat perbelanjaan di prefektur Kumamoto. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Sementara lebih dari 100 orang terluka di seluruh prefektur Kumamoto. Badan Survei Geologi AS merevisi perkiraan magnitudo awalnya dari 7,1 menjadi 6,8. Sementara itu pemirsa, di Aeon Mall menjadi salah satu insiden paling dramatis dalam bencana ini. 2 wanita tewas dan puluhan orang terluka. Sebagian sisi bangunan menampung sekitar 200 toko hancur dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Penyebab ledakan masih diselidiki dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi, dan juga ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Dalam hal ini, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi diri setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto.
Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut, Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を、観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。でこの地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。 Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu, kemana Bu? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang turut menjaring Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan itu diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Sementara itu pemirsa, 7 orang yang diperiksa KPK di Mapolres Pemalang dibawa ke Jakarta menuju gedung KPK. Salah satunya istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Mainovi. Nur Faizah mengenakan rompi putih bersama 6 orang lainnya naik ke dalam bus setelah 18 jam diperiksa KPK. Selain Nur Faizah turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widiantmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, dan Ajudan Ketua Tim KK Vera, serta Kepala Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Setelah sejumlah pejabat lainnya yang sebelumnya diperiksa diperbolehkan pulang. Sejumlah pertanyaan diajukan penyidik berkaitan dengan identitas, tugas pokok dan fungsi, serta sejumlah kegiatan dan proyek yang dilaksanakan dinas yang dipimpin.